Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali masih bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini kita masuk ke pertemuan 5, yaitu tentang implementasi dari COVID-4. Di sini saya akan bahas ada sebuah kasus bagaimana penyelesaiannya dengan menggunakan COVID-4. Sebagai contoh, di sini ada studi kasus pada PT XYZ yang merupakan satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada konsumen dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Dan sistem pembayaran dicicil setiap bulannya berdasarkan tenor yang telah disepakati. Dalam melakukan proses penagihan, PT XYZ memiliki prosedur yang menjadi dasar bagi seorang kolektor untuk melakukan penagihan kepada pelanggan. Sedangkan dalam melakukan proses collection, perusahaan memiliki sebuah aplikasi yang diberi nama dengan Collection Management, di mana aplikasi ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan collection seperti melakukan monitoring terhadap account yang di-maintenance oleh field collector, kemudian melakukan pendataan terhadap pelanggan yang memiliki tunggakan pembayaran, dan melakukan monitoring terhadap hal lainnya yang berhubungan dengan collection. PT XYZ menjadi perusahaan yang banyak diprotes para konsumen. Setelah menelusuri masalah-masalah yang dialami oleh konsumen, ternyata kebanyakan konsumen merasa adanya komunikasi yang kurang atau kesalahan tertentu antara konsumen dengan pihak perusahaan, sehingga menyebabkan adanya penarikan kendaraan yang menjadi jaminan atas pinjaman di luar keinginan konsumen. Ya. Jadi pada berjalannya sistem ternyata ada beberapa masalah yang ditemukan dalam PT XYZ terkait aplikasi collection management. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan yang sama dalam memonitoring proses collection, maka diperlukan adanya evaluasi untuk mengukur tingkat keefektifan dari aplikasi collection management tersebut. Selanjutnya kita ke perhitungan, ya, kita menuju file Excel. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya di COVID-4 itu memiliki 4 domain, PO, AI, DS, dan ME. Dan masing-masing domain tersebut memiliki subdomain. Untuk PO sendiri, ini ada 11 subdomain, PO1 sampai PO11. AI memiliki 7 subdomain, DS memiliki 13 subdomain, dan ME memiliki 4 subdomain. Dalam kasus kita kali ini, kita hanya menggunakan 3 domain, yaitu PO dengan subdomainnya adalah PO6, PO7, dan PO8. Domain DS kita gunakan subdomainnya adalah DS7, dan domain ME dengan subdomain yang kita gunakan adalah ME1 dan ME2. Untuk menentukan domain dan subdomain apa saja yang kita gunakan, dilihat dari permasalahan yang ditemukan di tempat kita riset, ya. Mana yang paling sesuai, ya. Oke, di sini untuk PO6 ini mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen. PO7 mengelola sumber daya sistem informasi, PO8 mengelola kualitas, DS7 mendidik dan melatih pengguna, ME1 mengevaluasi kinerja teknologi informasi, dan ME2 mengawasi serta mengevaluasi kontrol internal. Oke, untuk PO6 memiliki anak subdomain, yaitu dari mulai PO 0601 sampai dengan PO 0605. Kemudian untuk subdomain PO 7 ini memiliki anak subdomain 1 sampai dengan 8.
Kemudian untuk PO8 memiliki anak subdomain sampai dengan 6. DS7 memiliki anak subdomain sampai dengan 3. ME1 memiliki anak subdomain 6. Dan ME2 memiliki anak subdomain 4. Ya. Jadi, anak subdomain ini adalah yang menjadi dasar dalam kita membuat sebuah pertanyaan dalam kuesioner. Ya. Oke. Selanjutnya, kita tentukan dulu responden siapa saja dalam kasus ini yang bisa dijadikan responden untuk mengisi kuesioner. Di sini total dari responden ada 20 orang, dengan komposisi dari divisi collection ada 10 orang, divisi marketing ada 5, dan divisi IT-nya ada 5. Jadi total responden ada 20 dalam kasus ini. Selanjutnya, kita buat kuesioner ya. Ini sebagai contoh ya, contoh pertanyaan dari kuesioner yang akan kita distribusikan ke responden. Sebagai contoh di sini ada PO6. Tadi PO6 kita ketahui bahwa memiliki anak subdomain yaitu 1 sampai dengan 5. 1 sampai dengan 5 ini, misalkan anak subdomain yang pertama, dari anak subdomain pertama ini, yaitu tentang IT, policy, dan control environment, kita bisa kembangkan dari kasus yang ada menjadi 5 pertanyaan. Silakan. Atau di tempat teman-teman riset, misalkan tidak bisa dikembangkan lagi pertanyaannya, hanya satu saja. Boleh. Jadi tergantung dari permasalahan yang ada. Kebetulan di kasus ini dari anak subdomain 1 kita bisa kembangkan menjadi 5 pertanyaan. Di sini skor nilainya 0 sampai dengan 5. Kita mengacu pada skala Likert ya. Ini sebagai contoh. Jadi dari PO6 ini ada anak subdomain yang bisa dijadikan pertanyaan. Ini dia contohnya. Yang ini PO7-nya ya, ini PO8-nya. Begitu juga berlaku dengan domain DS ya. Tadi DS kita gunakan ada satu subdomain yang memiliki anak subdomainnya sebanyak 3 ya. Nah, kemudian begitu juga dengan ME, kita buat kuesionernya ya. Mulai dari ME1 sampai dengan ME2. Nah, setelah kita buat kuesioner, ini contoh yang akan kita berikan ke responden seperti ini. Mulai dari responden diminta untuk mengisi data pribadinya. Nah, di sini ada contohnya. Jadi si responden ditunjukkan bagaimana cara pengisiannya ya. Selanjutnya ini daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden ya. Ini digabungkan kuesionernya ya dari mulai domain PO sampai dengan domain ME. Ini digabung ya. Kalau sudah, kita masuk bagaimana kita mengolah kuesioner yang sudah diisi oleh responden ya. Saya kasih contoh satu, misalkan di PO6. Respondennya tadi ada 20 orang, maka ini R1 sampai dengan R20. Selanjutnya, di PO6 ada memiliki anak subdomain, yaitu 1 sampai dengan 5, di mana untuk yang pertama, tadi terdapat 5 pertanyaan yang terbentuk ya. Kita lihat ke sini supaya teman-teman lebih paham ya. Dari PO6 yang pertama ini ada 5 pertanyaan. 1 2 3 4 5. Maka di sini pun dibuat 5 baris ya. Ini untuk PO0601. Kita coba di pertanyaan pertama di sini. Untuk responden 1, dia menjawab angkanya 2, ya, memberikan nilai 2. Di responden keempat,
dia memberikan nilai 3. Di responden 20 memberikan nilai 4. Jadi isi dari ini, dan ini, satu baris ini, berdasarkan dari pemberian nilai kuesioner di PO 06, 01, pertanyaan 1. Ya, jadi mulai dari responden 1 sampai dengan responden 20, isinya apa atau memberikan nilai berapa. Ini kita input di sini. Selanjutnya, di sini ada current maturity. Current maturity ini didapat dari hasil penjumlahan dari R1 sampai dengan R20 dibagi jumlah responden, yaitu 20. Maka didapat hasilnya adalah ini, 3,15. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Kalau sudah paham di pertanyaan 1, ini dilakukan hal yang sama juga dengan pertanyaan nomor 2 sampai dengan nomor 5. Sehingga masing-masing dari current maturity-nya didapat. Di pertanyaan nomor 1, current maturity-nya 3,15. Di pertanyaan nomor 2, 3,1. Di pertanyaan ketiga, 2,65. Di pertanyaan keempat, 3,40. Di pertanyaan kelima, 3,10. Setelah itu, dicari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata ini didapat dari penjumlahan kelima current maturity ini, ya, dibagi dengan 5. Kenapa 5? Karena ini pertanyaannya ada 5. Didapatlah di pertanyaan untuk PO 0601 nilai rata-ratanya dari 5 pertanyaan adalah 3,08. Begitupun dengan anak subdomain dari 2, 3, 4, dan 5. Sama caranya, sehingga masing-masing didapat nilai rata-ratanya adalah untuk PO 0602 3,1, PO 0603 2,97, PO 0604 3,08, PO 0605 didapat 3,15. Sehingga totalnya setelah dirata-rata adalah 3,07. Ini untuk subdomain PO 06. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Setelah itu kita ke sini. Ini masih ngomongin PO 06 ya, sebagai contoh. Karena yang lainnya nanti tinggal mengikuti untuk domain dan subdomain yang lain. Setelah itu, kita buat di sini atau kita rangkum, kita ambil untuk current maturity-nya dari masing-masing pertanyaan sama ya, ini berarti 3,07, ini 3,07. Nah, sekarang kita lihat di sini ada keterangan. 308 ini kenapa jadi 3? Ya, yang lain juga kenapa jadi 3? Dapatnya dari mana? Dari sini. Dari maturity level. Kalau teman-teman bingung maturity level itu yang mana, teman-teman bisa menonton di video saya sebelumnya. Ini ya. Di materi pertemuan 3 ya, ditonton dulu ini karena ada pembahasannya ya tentang model kematangan atau maturity level. Nah, kita lanjut ke sini. Ya. Di sini dapat keterangan 3 define proses dari mana 3,08 itu masuk ke dalam indeks kematangan 2,5 sampai dengan 3,49. Ada di angka ini, berarti dia masuknya adalah ke level 3, yaitu define process. Ya. Kebetulan ini semuanya masuk ke level 3. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini ya. Ini sebagai contoh di PO 06. Selanjutnya untuk PO 06, PO 07, PO 08, DS7, ME1, ME2, sama caranya seperti itu, dibuat seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Kita lanjut. Setelah ini sudah diisi semua, sudah dihitung, sudah diberi keterangan di masing-masing domainnya ya. Ini PO 6-8, ini untuk DS-nya, ini untuk ME1, ME2-nya ya. Selanjutnya
Setelah dapat nilai rata-rata, ini saya perbesar biar lebih jelas. Kita buat di sini rangkuman untuk maturity level dari masing-masing domain, ya. Ini sudah ada PO06, PO07, PO08, DS7, ME1, ME2. Ini sudah didapat dan ini pun isinya otomatis ngambil dari sheet sebelumnya seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu mengetikkan kembali. Ini sudah otomatis akan keisi ya. Nah, selanjutnya di sini ada current maturity yang sudah didapat berdasarkan tadi hasil kuesioner. Kemudian masuk ke dalam level mana expected maturity-nya. Ini kebetulan tadi PO 6 masuk 3, yang lain juga sama, kebetulan masuk ke level 3 semua. Selanjutnya gap. Bagaimana mencari gap? Untuk mencari gap itu adalah expected maturity dikurangi dengan current maturity. Ini namanya gap, ya. Di sini untuk yang PO06 kebetulan nilainya adalah minus ya. Di sini artinya bagus ya. Karena gapnya tidak ada, dianggap 0. Kemudian ini di PO07 gapnya ada ya, 3 dikurang. Ini juga rumusnya otomatis ya. 3 dikurang 2,58 ternyata ada gap 0,42. Di PO08 ada gap 0,35. DS07 karena lebih tinggi karena maturity dibanding dengan expected-nya berarti 0, tidak ada gap-nya. Kemudian ME1-nya 0,44, ME2-nya 0,46. Jika di rata-rata untuk gap dari masing-masing domain adalah 0,25 gap-nya. Ya. Selanjutnya, nah ini kita buat juga ya, kita buat juga untuk rata-rata dari current maturity-nya ya. Di sini rata-rata untuk current maturity didapat adalah 2,75 ya. 2,75. Selanjutnya di sini ada sebuah grafik ya yang menyatakan antara current maturity dan expected maturity, di mana ditemukan untuk P06 dan DS7, P06 dan DS7 ini bagus, tidak ada gap-nya. Yang paling tinggi mana? Yang paling tinggi adalah ada di ME2. ME2 ini gap-nya lumayan besar ya. Oke, dari sini kita bisa ambil kesimpulan hasil perhitungan mendapati rata-rata nilai domain tata kelola IT pada PT XYZ sebesar 2,75. Dari nilai tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan TI dilakukan secara defined process, artinya pada level ini proses standar dalam pengembangan suatu pelayanan telah didokumentasikan. Ya. Dan selanjutnya, nilai kesenjangan kematangan saat ini berdasarkan rangkuman nilai kematangan di tabel sebelumnya dapat diketahui nilai kesenjangan masing-masing domain, yaitu hasil analisis kesenjangan atau gap. Di sini berdasarkan analisis kesenjangan yang ditujukan pada tabel, terdapat jarak 0,42 ya untuk domain PO07, 0,35 pada domain PO08, 0,44 pada domain ME, dan 0,46 pada domain ME2. Antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini. Kesenjangan terbesar berada pada domain ME2, yaitu 0,46. Walaupun gap terbilang kecil, namun dibutuhkan penyesuaian masing-masing domain karena nilai 0,25 adalah nilai rata-rata per domain, terutama penyesuaian pada domain ME2.
Perbedaan kondisi kesenjangan tata kelola PODS dan ME saat ini dengan tata kelola PODS dan ME yang diharapkan dapat digambarkan seperti grafik ini. Berdasarkan dari kesimpulan sebelumnya, maka didapat hasil penentuan temuan, yaitu hasil evaluasi menunjukkan temuan terhadap gap pada domain PO dan ME, sedangkan domain DS sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada domain ME memiliki nilai kesenjangan paling besar, yaitu mencapai 0,46. Hal ini menunjukkan masalah yang dihadapi pada pengelolaan TI PT XYZ terdapat pada domain ME, yaitu tepatnya ME2, Monitor and Evaluate Internal Control, yaitu kurangnya kontrol internal yang dilakukan pada divisi collection, sehingga menyebabkan kesenjangan hubungan antar kantor dan konsumen. Selanjutnya, dapat direkomendasikan bahwa diberikan pada bagian ME, yaitu perlunya manajemen memberikan tanggung jawab pada masing-masing individu secara jelas, maka tiap-tiap orang dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga mudah melakukan evaluasi dari setiap bagian yang belum dikerjakan oleh masing-masing pihak yang bertanggung jawab. Dengan cara ini, tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan saling berdalih jika ada ditemukan masalah. Manajemen juga harus memberikan pendidikan di luar bidang teknik, misalnya dalam bidang hukum, pada staf untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Setiap staf dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja dapat mendukung bisnis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait studi kasus dan penyelesaian pada COVID-4. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mempelajari bagaimana penggunaan COVID-4 terhadap kasus tata kelola IT. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum, silakan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.